Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Saat Kegu mengirim transmisi suara ke Huang, dia dengan cepat menyapu satu-satunya tetes cairan suci Zuli yang tersisa di lantai 33. Swiss. Hampir pada saat yang sama, 7 orang bersama ke Huang berubah menjadi 7 sinar cahaya, semuanya berusaha bersaing untuk mendapatkan tetes terakhir cairan Divine kekuatan leluhur. Tepat ketika Kegu muncul di depan Zuli Divine Liquid, sinar cahaya bahkan lebih cepat, menyapu Zuli Divine Liquid, dan Zuli Divine Liquid menghilang. Ini sangat cepat, sebenarnya sedikit lebih cepat dariku, ucap Kegu tampak terkejut. Begitu juga 6 lainnya, mereka terkejut. Di hadapan 7 orang, mereka melihat sinar biru berubah menjadi seorang pemuda berjubah hijau, muncul di depan menara lantai 34, dan berjalan ke lantai 34 tanpa melihat ke belakang. Saudaraku, apakah kamu mengenali orang ini? Ucap Kegu berkata melalui transmisi suara. Saya tidak tahu, Ke Huang berkata melalui transmisi suara. Kakak kedua, orang ini tidak sederhana, dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya berasal dari keluarga miskin. Tampaknya dia adalah kuda hitam dalam kompetisi ini. Jika Anda bertemu orang ini di masa depan, Anda harus berhati-hati, ucap Ke Huang. Mendengar ini, Kegu menjawab dan terbang ke lantai 34. Setelah itu, Ke Huang dan 6 lainnya juga menyapu 1000 langkah dan terbang ke formasi ilusi dunia ekstra di lantai 34. Pada saat yang sama, Tan Yun melangkah ke tangga tanpa tergesa-gesa, dan berdiri di luar gerbang menara lantai 36. Lantai 36 adalah lantai terakhir dan lantai paling berbahaya. Karena lantai 36 adalah pencekikan ruang. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dengan senyum percaya diri, saat dia memasuki lantai 36, seberkas cahaya yang menyilaukan meletus dari puncak menara, dan itu sangat menyilaukan di atas Tongtian Dojo. Bagaimana ini mungkin? Ucap Helian Mengde yang sedang duduk di lantai atas menara dewa, tiba-tiba berdiri, menatap seberkas cahaya yang melesat ke langit, matanya yang keruh menunjukkan keterkejutan yang tidak disembunyikan. Di Tongtian Dojo, lebih dari 300 miliar dewa menatap Helian Mengde dengan ekspresi bingung di wajah mereka, tidak tahu mengapa. Semua orang di gedung itu, termasuk Kaisar Agung Shizu, Dao King Dazun, dan 4 Marsekal Agung, juga bingung. Pemuja besar, apa yang terjadi? Ucap Kaisar Agung Shizu bertanya. Helian Mengde membungkuk dan berkata, selamat kepada Kaisar, dinasti leluhur Shizu kita telah muncul sebagai seorang jenius yang mengerikan. Seseorang telah naik ke lantai 36, ucap Helian Mengde. Mendengar ini, Kaisar Shizu berdiri tiba-tiba, dengan ekspresi ngeri, kamu, apa yang kamu bicarakan? Dalam waktu kurang dari 1 jam, seseorang telah naik ke lantai 36, ucap Kaisar Agung Shizu. Ya Kaisar Agung, Helian Mengde berkata dengan jujur, anak ini pasti jenius di antara para jenius alam Tao, jika tidak, bagaimana mungkin bisa naik ke lantai 36 dalam waktu sesingkat itu, ucap Helian Mengde. Hahaha, ya, bagus, sangat bagus, Kaisar Agung Shizu tersenyum dan berkata, pemuja besar, menurut perkiraan Anda, siapa yang akan begitu menantang, ucap Kaisar Agung Shizu. Helian Mengde berpikir sejenak dan berkata, bawahan ini yakin bahwa itu pasti Qikong, putra tertua Marsekal Besar Dongzhen, ucap Helian Mengde. Baiklah, Kaisar Agung berpikir begitu juga, ucap Kaisar Agung. Qilong, Grand Marshal Dongzhen di kursi, menunjukkan persetujuan dan bangga pada putranya. Di sisi lain, wajah guru, itu Dao Qing dan muridnya Yu Yunxi di kursi itu jelek. Sier, kamu dan Yuner telah bersama hampir sepanjang hari, kamu mengenalnya lebih baik. Apakah menurutmu itu dia? Ucap Dao Qing Dazun berkata melalui transmisi suara. Yu Yunxi menggigit bibir bawahnya dan berkata, Guru, meskipun murid tahu bahwa Tan Yun sangat kuat, aku tidak mempercayainya dalam waktu sesingkat itu, dia mampu membanjiri kerumunan dan naik ke lantai 36. Maaf, Guru, muridmu yang membunuhmu, seluruh kekayaan bersihmu akan hilang, ucap Yu Yunxi. Melihat Yu Yunxi merasa bersalah, Dao Qing tersenyum ramah, Sier, jangan salahkan dirimu, karena guru bertaruh seperti ini, itu juga pertaruhan. Uang adalah sesuatu di luar tubuh, tidak masalah.
Jika kamu menang, guru akan menemukan cara untuk melemahkan kekuatan pemujaan besar, dan membuka jalan untuk membunuhnya di masa depan. Jika kamu kalah, masalah besar adalah memikirkan cara lain untuk guru, ucap Dao Qing. Tepat ketika Yu Yunxi dan Dao Qing Dazun berkomunikasi melalui transmisi suara, Miao Qingqing tampak cemas dan berteriak, "Xiao Zhang, dengarkan gadis ini, jika kamu tidak mencapai puncak, gadis ini pasti membuatmu terlihat baik," ucap Miao Qingqing cemas. Berpikir bahwa Tan Yun telah menyakiti Xin Bingxuan dengan berpartisipasi dalam kontes untuk kerabat, dia sangat marah. Berpikir lagi, jika Tan Yun bukan orang pertama yang mencapai puncak, dan dia telah bekerja sangat keras untuk menyelamatkan begitu banyak kekayaan selama ribuan tahun, itu akan sia-sia, bagaimana mungkin dia tidak marah? Suara Miao Qingqing keras, dan itu jelas terdengar ke telinga semua orang yang hadir. Sontak, gelak tawa pecah dari kerumunan. "Tenang, kamu bisa menang." "Iya, kamu harus tenang, hasilnya belum keluar, kamu harus tenang. Mungkin yang akan menjadi yang terbaik yang mencapai puncak, orang yang ada menara itu adalah Xiao Zhang." Hahaha, ahahaha. Kerumunan tidak menertawakan Miao Qingqing, tetapi berpikir bahwa wanita ini sangat menarik untuk menggodanya. Miao Qingqing ingin mengkritik semua orang, tetapi berpikir bahwa ini bukan kuil Tianmen, dia menahan amarahnya, menginjak kakinya dengan marah, dan tidak mengatakan apa-apa. Tindakan Miao Qingqing membuat Kaisar Agung Shizu di Menara Para Dewa geli. Pada saat ini, di dalam hati semua orang, mereka tidak berpikir bahwa Tan Yun adalah orang pertama yang naik ke lantai 36. Kebanyakan orang mengira itu adalah Qi Gong. Namun, semua orang tahu bahwa mereka semua salah. Pada saat yang sama, di menara, Tan Yun berhenti di lantai 36, dan ruang melonjak dalam kehampaan di atas kepalanya, membentuk terowongan ruang angkasa dengan diameter 100.000 kaki dan kedalaman abadi yang tidak diketahui. Di dalam terowongan ruang angkasa yang gelap gulita, bilah ruang berukuran sekitar 100 kaki berkedip tidak teratur, seperti pedang tajam yang menebas dengan kacau. Melihat bilah ruang yang padat, ada aura menakutkan yang membuat jantung Tan Yun berdebar. Ini sangat kuat, hati Tan Yun membeku, dan bilah ruang ini bergerak cepat dan ganas, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak dapat menjamin bahwa setelah dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, dia akan dapat melewatinya tanpa cedera. Jika Anda ingin lulus, Anda akan terluka. Tan Yun berada dalam formasi pedang pembantaian ilahi Hongmeng, menggunakan langkah ilahi Hongmeng, kecepatannya dapat 3 kali lipat, dan di bawah kecepatan 3 kali lipat, Tan Yun yakin bahwa ia dapat mencekik melalui ruang tanpa cedera dan naik ke puncak menara, tapi sekarang dia tidak bisa. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa begitu dia memasuki terowongan ruang angkasa, dia tidak bisa tinggal sama sekali, dan menghindari bilah ruang dengan kecepatan tercepat sampai dia meninggalkan lantai 36 dan melangkah ke puncak menara. Jika dia tetap berada di terowongan ruang angkasa, Tan Yun tahu bahwa ada lebih banyak keberuntungan daripada keberuntungan. Zantian Ancestor Armor, ucap Tan Yun. Tan Yun baru saja mengeluarkan Zantian Ancestral Armor yang diberikan oleh Fang Zixi, dan suara wanita yang dingin dan cantik terdengar di lantai 36, itu adalah artefak menara ilahi, saya hanya memperingatkan sekali, membobol menara selama periode tersebut, Anda dapat minum pil obat, tetapi Anda tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal, seperti senjata ajaib tubuh, pelindung tubuh. Jika tidak, itu akan dianggap menyerah secara otomatis, ucap suara itu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, oke, saya tahu, terima kasih telah memberitahu saya, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, armor leluhur Zantian Tan Yun menghilang dan dimasukkan dalam cincin leluhur. Sepertinya tidak ada jalan keluar, Yunxi adalah temanku, dia sangat mempercayaiku, aku tidak boleh menyerah di sini, dan melihatnya bunuh diri setelah menjadi istri orang lain. Aku akan memanjat menara dengan sukses. Aku harus berhasil, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun tegas, dan dengan raungan keras, dia membakar jiwa leluhur Hongmeng, dan fitur wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit. Boom! Kekosongan di menara runtuh, dan Tan Yun melepaskan kekuatan seperti gelombang Hongmeng. Kekuatan Hongmeng seperti pusaran raksasa yang menyelimuti Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, terbang ke terowongan ruang gelap dalam sekejap.
Tiba-tiba, satu demi satu bilah ruang angkasa yang memancarkan atmosfer menakutkan menebas ke arah Tan Yun. Swiss. Tan Yun yang membakar jiwa suci leluhur Hongmeng dan terus melakukan langkah ilahi Hongmeng, buru-buru menghindar, dan terbang menuju kedalaman terowongan ruang atas sambil menghindar. Karena bilah ruang terlalu padat, Tan Yun tidak dapat menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk mendekat. Setiap kali dia berkedip, dia hanya menunggu untuk maju beberapa ratus meter, dan bahkan kadang-kadang, dia hanya bisa maju beberapa puluh meter. Yang kedua seperti pertengahan tahun, ketika Tan Yun baru saja menembus ratusan abadi, wajahnya tiba-tiba berubah, tetapi di terowongan ruang angkasa, bilah ruang angkasa yang padat bergegas ke arahnya. Kecepatannya cepat dan jaraknya kecil, tidak peduli apa, Tan Yun tidak bisa melewatinya, dan Tan Yun tidak punya waktu untuk melakukan latihan apapun. Canggu, Jinni, kalian semua keluar dan buka jalan untukku, ucap Tan Yun. Mengikuti auman Tan Yun, pedang ilahi pembunuh Hongmeng dan 11 jenis pedang ilahi Hongmeng keluar dari alis Tan Yun. 12 pedang ilahi berputar dalam penerbangan paralel, seperti berlian raksasa yang membawa kekosongan yang runtuh, menebas ke arah bilah ruang seperti penghalang. Bang bang bang, dengan ledakan keras, 12 pedang surgawi Hongmeng, tepat setelah meledakkan celah di penghalang yang dibentuk oleh bilah ruang, 12 pedang surgawi dihancurkan dan tersebar. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun berteriak dan berubah menjadi bayangan ungu. Saat ia bergegas melalui celah, bilah ruang sepanjang 3 kaki menusuk ke arah alis dan hati Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar sama sekali. Sementara tanpa sadar menghindar ke kanan, Tan Yun menutupi jantung dada kirinya dengan seluruh tangan kanannya. Apa? Suara kesakitan terdengar, dan darah mengalir, tetapi meskipun Tan Yun lolos dari 2 pukulan fatal, telinga kirinya terputus. Pada saat yang sama, bilah ruang lain menusuk jari telunjuk Tan Yun dengan aliran darah, dimasukkan di atas dada Tan Yun, dan melesat keluar dari belakang. Sialan! Tan Yun yang terbakar amarah, tiba-tiba menyela begitu dia membuka mulutnya, tetapi bilah ruang padat di depannya datang lagi. Puan, maaf, bilah luar angkasa di sini terlalu kuat. Puan, maafkan saya. 12 pedang ilahi di terowongan ruang angkasa di belakang Tan Yun menghadapi tebasan bilah ruang, seperti berlayar melawan arus, seperti mengejar Tan Yun. Sangat disayangkan bahwa 12 pedang terlalu lambat untuk mengejar Tan Yun dalam waktu singkat. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, jika bukan karena kamu, aku akan hancur berkeping-keping. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku akan baik-baik saja, aku akan menunggumu di atas menara, ucap Tan Yun. Tan Yun menjawab sambil melemparkan langkah ilahi Hongmeng, berkedip ke arah terowongan ruang angkasa. Setengah jam kemudian, Tan Yun masih dipenuhi memar, apalagi lengannya sudah hilang. Tuan, biarkan aku keluar untuk membantumu, teriakan Hongmeng Bingian bergema di benak Tan Yun. Selama bertahun-tahun, Binger yang selalu kedinginan, menangis untuk pertama kalinya, ini menunjukkan betapa berbahayanya Tan Yun saat ini. Tidak, kamu tidak bisa keluar, ucap Tan Yun, berlumuran darah, menghindar di udara, dan menemukan bahwa terowongan ruang gelap di atas secara bertahap menjadi cerah. Dia mentransmisikan suaranya dan berkata, tidak ada kecelakaan, saya bisa mencapai puncak paling banyak dalam sekejap. Binger, jika Anda keluar dan mengembun menjadi gunung es, Anda dapat membantu saya sekali, tetapi bilah ruang ini sangat kuat dan aneh, jika kamu dihancurkan oleh mereka, kamu tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Seiring waktu, kamu akan berakibat fatal. Mungkin untuk tetap berada di terowongan ruang angkasa sepanjang waktu, ucap Tan Yun. Tapi Tuan, jika saya tidak keluar untuk membantu Anda, bagaimana Anda bisa bertahan dengan perjalanan yang begitu panjang? Wow, ucap Binger. Jangan menangis, mata Tan Yun tegas, dan transmisi suaranya nyaring, jangan khawatirkan aku, apapun yang terjadi, aku akan keluar hidup-hidup. Kami telah datang jauh-jauh dari dunia fana, dan kami telah bertahan berapa kali kami mengalami kesulitan. Bagaimana saya bisa mati di sini? Oke, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku harus berurusan dengan bilah ruang yang telah datang, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia benar-benar menutup matanya, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan mencapai keadaan di mana hatinya seperti air yang tenang.
Pada saat ini, dia melupakan rasa sakit membakar jiwa suci leluhur Hongmeng. Lupa rasa sakit kehilangan lengannya dan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dia hanya ada satu keyakinan di hatinya, dengan penilaian paling akurat, untuk melakukan langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun berjalan melalui bilah ruang tak berujung untuk beberapa kali, luka dengan tulang yang terlihat dalam akan ditambahkan ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, Tan Yun yang kehilangan lengan dan tubuhnya, telah menjadi pria berdarah, akhirnya melewati terowongan pencekikan ruang, muncul pada anak tangga terakhir menuju puncak menara. Ketika kekosongan di atas menara sedikit beriak, seberkas cahaya putih terbang keluar dari menara dan berubah menjadi sosok halus seorang gadis dalam gaun putih. Dia adalah roh menara. Gadis bergaun putih itu menatap Helian Mengde di kursi menara dan dengan hormat berkata, "Tuan, seseorang telah menyelesaikan bea cukai, dan butuh waktu kurang dari 2 jam. Orang yang membersihkan bea cukai tidak pernah melakukan pelanggaran dari awal sampai akhir. Orang ini berkemauan keras dan berdarah panas," ucap gadis roh menara. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut, dan terjadi kegemparan. "Ya Tuhan, sayang sekali. Dalam waktu 1 bulan, seseorang benar-benar menyelesaikan bea cukai dalam waktu kurang dari 2 jam. Iya, ini benar-benar menakutkan. Tebak siapa itu, mungkinkah Qi-Gong? Saya pikir itu seharusnya Qi-Gong. Saya tidak berpikir itu Qi-Gong. Anda harus tahu bahwa beberapa orang di dinasti leluhur Shizu kami, Crouching Tiger, Hidden Dragon, tidak dikenal, mungkin karena mereka tidak ingin mempublikasikannya." Semua orang berdiskusi ketika mereka sedang terburu-buru. Yu Yunxi, Douqing Dazun, dan Miao Qingqing menatap puncak menara. Meskipun ketiganya merasa bahwa tidak mungkin bagi Tan Yun untuk melewati bea cukai terlebih dahulu, mereka masih memiliki sedikit harapan bahwa itu akan segera padam. "Oke, sangat bagus," ucap Helian Mengde. Di kursi, Helian Mengde bangkit dan bertanya, "Karena orang telah melewati bea cukai, mengapa dia belum mencapai puncak?" ucap Helian Mengde. Gadis dengan rok putih itu menyelesaikan suaranya, "Dia terkejut, Tuan, dia terluka sangat parah sehingga dia belum datang, dia akan ke puncak," ucap gadis berbaju putih. Semua orang melihat sekeliling, tetapi melihat seorang pria berdarah berlumuran darah, bahkan rambutnya terkikis oleh darah, dengan gemetar naik ke puncak menara. Karena Tan Yun sama sekali tidak bisa dikenali dan rambut putihnya diwarnai merah darah, tidak ada yang tahu siapa dia. Di mata semua orang, pria berdarah yang kehilangan lengannya dan benar-benar tanpa kulit, kepalanya menunduk, napasnya pendek, dan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. "Sier, apakah dia Tan Yun?" ucap transmisi suara Douqing Dazun. "Aku tidak tahu, murid ini tidak bisa melihatnya," ucap Yu Yunxi menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, semua orang di Tongtian Dojo dan pegunungan yang luas di luar kota menahan napas, ingin melihat siapa monster seperti itu. Kaisar Agung Shizu bangkit, memandang pria berdarah yang runtuh yang berdiri di puncak menara dengan persetujuan, dan berkata, "Beritahu Kaisar Agung, siapa kamu?" ucap Kaisar Agung Shizu. Semua orang memperhatikan, tetapi melihat pria berdarah itu gemetaran, dia mengangkatnya dengan susah payah. Di kepalanya, darah mengalir keluar dari matanya. Pada saat ini, Tan Yun ingin membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi lukanya terlalu parah, dan dia menyerang jiwa leluhur Hongmeng, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Tan Yun menoleh dengan susah payah, dan menatap Yu Yunxi di matanya yang berdarah. Melihat mata yang familiar, tubuh halus Yu Yunxi di kursi bergetar, dan tiba-tiba, dia mengeluarkan tangisan yang menusuk hati. Bagaimana kamu terluka seperti ini?" ucap Yu Yunxi. Kok sebagai sudut terbang, air mata Yu Yunxi mengaburkan pandangannya, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke menara, dan mendukung Tan Yun. "Sier, beritahu guru, dia adalah Xiao Zhang kan?" ucap Douqing Dazun tiba-tiba berdiri dan bertanya. "Ya guru, dia adalah Xiao Zhang." Yu Yunxi tiba-tiba menemukan sesuatu sambil menangis, dan dengan cemas berkata, "Guru, datang dan lihat, dia terluka parah," ucap Yu Yunxi. "Oke." Douqing Dazun bangkit dari kursinya dan mendarat di depan Tan Yun dengan kecepatan tinggi, dengan cepat memeriksa luka Tan Yun. Segera, wajah Douqing berubah sangat, organ-organ dalam telah rusak parah, dan itu dipertaruhkan, ucap Douqing. "Puan, apa yang harus saya lakukan?" ucap Yu Yunxi.
Air mata cemas Yu Yun menetes. Pada saat ini, Tan Yun yang terengah-engah, memiliki bibir yang gemetar. Meskipun dia diam, dia dapat melihat bahwa dia berkata, "Jangan sentuh aku." Setelah berbicara sebentar, dia melepaskan kesadarannya, dan menemukan bahwa organ internal Tan Yun perlahan-lahan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemampuan ras dewa kuno abadi untuk pulih dari cedera benar-benar tak tertandingi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui seberapa cepat dia pulih dari cederanya, ucap Dao Qing di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Dao Qing Dazun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang. Dengan keberhasilan pengaturan penghalang, dunia luar tidak bisa lagi melihat mereka bertiga. Dalam pesona, Dao Qing Dazun menghibur, "Sier jangan menangis, Yuner adalah protos kuno yang abadi. Kemampuan pemulihannya sangat tinggi, menurut kecepatan pemulihan ini, dia akan pulih seperti sebelumnya dalam 3 hari paling banyak," ucap Dao Qing. "Guru, benarkah?" ucap Yu Yunxi tampak khawatir. "Tentu saja benar, ayo kita keluar," ucap Dao Qing Dazun. "Guru, Anda keluar dulu, murid ingin mengatakan sesuatu kepada Tan Yun," ucap Yu Yunxi. "Oke." Dao Qing mengangguk dan terbang keluar dari penghalang sambil tersenyum. Di dalam penghalang, Yu Yunxi yang berlinang air mata, mendatangi Tan Yun dan tersedak, "Tan Yun, kamu adalah pria yang berdiri di atas tanah, kamu orang baik untukku. Bagiku, kamu terluka seperti ini, aku benar-benar berterima kasih padamu," ucap Yu Yunxi. Setelah itu, Yu Yunxi menutup air matanya, berjinjit, dan mencium bibir merah darah Tan Yun. Segera, Yu Yunxi menyeka air matanya dan menyapu penghalang, ketika dia memikirkan suara seperti tsunami di Tongtian Dojo. "Apa, Xiao Zhang sebenarnya adalah orang pertama yang mencapai puncak? Ya Tuhan, Xiao Zhang hanya di tingkat pertama dari alam suci leluhur, bagaimana dia melakukannya? Sulit dipercaya, bahkan jika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya masih meragukan mata saya. Sebuah keajaiban, ini adalah keajaiban. Apa asal-usul Xiao Zhang? Aku tidak percaya itu benar. Itu terlalu berlebihan. Kali ini, pemuja besar mengalami kerugian yang menyedihkan. Ketika 300 miliar orang di Tongtian Dojo sedang berdiskusi, ada juga suara seperti tsunami dari pegunungan luas di luar kota. Suara-suara ini mengungkapkan para dewa. Para dewa terkejut, tidak percaya, dan bersemangat. Alasan mengapa mereka bersemangat dan bersemangat adalah karena mereka cukup beruntung untuk menyaksikan keajaiban. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Tan Yun yang berada di tingkat pertama dari alam suci leluhur, menonjol di antara 50 juta jenius alam Tao. Anda harus tahu bahwa 50 juta orang itu semuanya adalah alam Tao, jenius dari alam Tao di puluhan ribu kota, dan mereka jelas bukan orang biasa. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia hanya alam suci leluhur, dan dia masih tingkat pertama dari alam suci leluhur. Ketika semua orang terkejut, yang paling bahagia adalah beberapa orang kaya yang bertaruh pada Tan Yun. Pada saat yang sama, di Tongtian Dojo, di Menara Dewa, di kursi, wajah Helian Mengde pucat dan tubuhnya gemetar. Meskipun dia memandang Tan Yun dengan kagum, tetapi ketika dia memikirkan taruhan Dao Qing pada 3.960 miliar batu leluhur berkualitas tinggi pada Tan Yun, anggota badan dia dingin. Dia harus membayar 400 kali. 3.960 triliun 400 kali batu leluhur terbaik, bahkan jika Anda bunuh diri, Anda tidak bisa mengeluarkannya. Kaisar Agung Shizu sangat bersemangat dan serius saat ini. Yang mengejutkan adalah bahwa pengawal di samping putrinya memiliki bakat yang sangat mengerikan. Dengan ekspresi bermartabat, dia telah berjanji pada Helian Mengde sebelumnya bahwa jika dia tidak dapat membayar 400 kali batu leluhur terbaik Dao Qing Dazun, dia akan membayarnya. Anda harus tahu bahwa 3.960 triliun adalah 3.960 triliun, dan 400 kali adalah 1.476.000 gigabit batu leluhur terbaik. Ada begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi, bahkan jika dia adalah Kaisar Agung Shizu, jumlah batu rohnya tidak banyak. Bahkan jika seseorang ditambang, itu harus ditambang setidaknya selama 300.000 tahun. Oleh karena itu, Kaisar Agung Shizu sangat gelisah. Dao Qing sepertinya melihat kekhawatiran Kaisar Agung Shizu, jadi dia mentransmisikan suara, "Jangan khawatir, bawahan saya tidak akan mengambil batu leluhur Anda, jika tidak,
bukankah bawahan ini akan menjadi bencana bagi negara dan orang-orang, ucap Dao Qing. Dao Qing Daozun, lalu apa yang akan kamu lakukan, ucap Kaisar Agung Shizu berkata dengan sangat gembira di dalam hatinya. Dao Qing Daozun berkata, saya belum memikirkannya, ketika selesai, saya akan memberitahu Anda dan pemuja besar setelah memikirkannya, ucap Dao Qing. Oke, Dao Qing Daozun, Andalah yang mengetahui bakat dengan cepat dan jujur, apa latar belakang Xiao Zhang ini, dan mengapa kekuatan lompatannya begitu menakutkan. Kamu harus tahu bahwa bahkan Taois biasa yang berada dalam kondisi kesempurnaan besar tidak akan pernah bisa melewati bea cukai, ucap Kaisar Agung Shizu. Pada saat ini, Kaisar Agung Shizu sangat ingin tahu dan memuji Tan Yun. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah salah paham. Dao Qing Daozun berkata, sejujurnya, Xiao Zhang juga bisa dikatakan sebagai murid dari kakak laki-laki seniorku, ucap Dao Qing. Kaisar Agung Shizu tercengang dan berkata, apakah Anda masih memiliki kakak laki-laki, ucap Kaisar Agung. Iya, ada jejak kesedihan di mata Dao Qing, dan dia kembali normal, hanya saja dia sudah lama tiada, ucap Dao Qing. Oh begitu, ternyata dari keluarga terkenal, ucap Kaisar Agung. Meskipun Kaisar Agung Shizu tidak tahu siapa saudaranya Dao Qing, dia bisa yakin bahwa karena Dao Qing sudah menguasai 4 seni, saudaranya juga pastilah almarhum yang maha kuasa. Kaisar Agung, ada satu hal lagi yang perlu dijelaskan oleh bawahan, Dao Qing Daozun berkata, Xiao Zhang dan Xier adalah teman dekat, dan Xier yang meminta Xiao Zhang menjadi pengawal pribadinya. Demi itu, apakah menurutmu bakat mengerikan seperti Xiao Zhang akan bersedia menjadi pengawal Xier, ucap Dao Qing. Kaisar Agung Shizu berkata, saya mengerti, Xiao Zhang mungkin tidak benar-benar ingin menikahi Xier, tetapi Xier tidak ingin menikah, jadi biarkan Xiao Zhang berpartisipasi dalam kompetisi kan, ucap Kaisar Agung Shizu. Dao Qing Daozun mengerutkan kening, berkata jujur, bawahan benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Tapi Kaisar Agung, jika Zanger benar-benar bisa memenangkan kejuaraan, maukah kamu menikahkannya dengannya, ucap Dao Qing. Kaisar Agung Shizu mengerutkan kening, setelah sedikit berpikir, alisnya terentang, matanya dengan setuju berkata, pertama-tama, Xiao Zhang dapat menonjol di menara, hanya dengan dia memimpin dalam mencapai puncak dalam waktu kurang dari 2 jam, yang cukup untuk membuktikan bahwa bakatnya sangat tinggi sehingga hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, ini hampir didasarkan pada premis bahwa orang lain mungkin tidak putus asa seperti dia. Jika orang lain putus asa seperti dia mungkin bukan yang pertama mencapai puncak. Kedua, menurut pemuja besar, jika Anda ingin melewati lantai 36 menara dengan aman dan tercekik, Anda membutuhkan Dewa Tao. Dapat dilihat dari cedera Xiao Zhang, jelas, kecepatannya sebanding dengan alam Tao tingkat kedua di alam suci leluhur tingkat pertama. Dia sangat anti langit, tetapi juga menunjukkan ini adalah kecepatan tercepatnya. Sejauh yang saya tahu, meskipun Qigong berada di tingkat ke-6 alam Tao, kecepatannya sebanding dengan tingkat ke-4 alam Taois, tidak ada kecelakaan, dia bisa naik ke puncak dunia Tao menara tanpa masalah. Artinya, selain berbicara tentang orang lain, Xiao Zhang tidak memiliki peluang untuk menang jika dia bertemu Qigong, jadi Dao Qing Daozun, Xiao Zhang tidak bisa memenangkan kejuaraan, ucap Kaisar Agung Shizu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.